Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Pernah nggak sih ngerasa hidup kita tuh kayak jalan di tempat, padahal udah kerja keras banget? Rasanya kayak nggak ada kemajuan sama sekali. Udah kayak jungkir balik, begadang sampai mata kayak panda. Tapi hasilnya gitu-gitu aja. Capek banget kan? Atau mungkin sering bertanya-tanya, kok rezeki gue seret terus ya? Padahal udah berusaha sekuat tenaga. Padahal udah coba berbagai cara. Mulai dari yang konvensional, sampai yang out of the box. Rasanya udah ngelakuin semua, tapi dompet tetap tipis, kayak dompet mantan. Bikin frustasi kan? Aku yakin deh, kita semua pasti pernah ngalamin momen kayak gitu, termasuk aku sendiri. Nggak ada yang kebal dari perasaan ini. Dulu, aku juga sering banget ngerasa susah banget buat maju. Seperti ada yang menahan langkahku. Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata masalahnya bukan di usaha atau peluang yang kurang loh, tapi ada di pola pikir kita sendiri. Pola pikir yang salah bisa jadi penghambat besar. Iya, beneran, pola pikir itu kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya miring, ya, rumahnya juga ikutan miring, nggak stabil. Rezeki itu bukan cuma soal keberuntungan atau takdir kayak di sinetron-sinetron azab itu. Bukan sekadar drama. Rezeki juga dipengaruhi sama cara kita berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Semua itu saling berkaitan. Kalau pola pikir kita salah, sebanyak apapun usaha yang kita lakuin, hasilnya seringkali nggak maksimal. Usaha keras jadi sia-sia. Ibaratnya, kita udah lari kenceng banget. Ternyata larinya di tempat. Nggak ada kemajuan. Nah, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngebahas bareng-bareng 5 pola pikir yang sering jadi penghambat rezeki. Yuk, kita simak sama-sama. Siapa tahu salah satunya masih nempel di pikiran kita tanpa kita sadari. Mari kita perbaiki bersama. Oke. Pola pikir pertama yang sering banget kita dengar, rezeki itu sudah diatur, jadi nggak usah terlalu ngoyo. Hayo ngaku, siapa yang masih suka mikir kayak gini? Tenang. Dulu aku juga gitu kok, udahlah, santai aja. Rezeki mah nggak kemana, gitu kata teman-temanku dulu. Awalnya sih kedengarannya menenangkan ya, tapi lama-lama kok, jadi kayak alasan buat males-malesan ya. Memang sih setiap orang sudah punya rezekinya masing-masing. Tapi, bukan berarti kita bisa duduk manis nungguin rezeki datang sambil ngemil cireng. Coba bayangkan kamu lagi kehausan banget. Terus di depan kamu ada segelas es teh manis yang seger banget. Es teh manisnya udah ada, gelasnya juga udah siap di depan mata. Tapi, kalau kamu cuma bengong ngeliatin es teh itu tanpa beranjak ngambil dan minum, apakah dahagamu bakal hilang? Ya, enggak lah ya. Sama halnya dengan rezeki. Rezeki itu perlu dijemput, bukan ditunggu. Pola pikir kayak gini nih, yang bikin kita jadi nyaman di zona aman. Kita jadi takut buat nyoba hal-hal baru, takut gagal, dan takut capek. Padahal, di luar sana banyak banget peluang yang nunggu buat kita ambil. Coba deh, mulai sekarang, ubah pola pikir ini menjadi, rezeki itu memang sudah ada, tapi aku harus menjemputnya dengan usaha terbaikku. Dengan pola pikir seperti ini, kita jadi lebih semangat untuk bekerja, berkarya, dan siapa tahu, rezeki kita datang dari arah yang gak terduga. Ingat, usaha dan kerja keras adalah kunci. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman. Siapa tahu, dengan langkah kecil yang kita ambil hari ini, kita bisa membuka pintu rezeki yang lebih besar di masa depan. Jadi, yuk, mulai sekarang kita ubah mindset kita, dan jemput rezeki dengan penuh semangat dan usaha terbaik. Lanjut ke pola pikir kedua yang gak kalah bikin kita jalan di tempat, orang kaya itu selalu curang. Nah ini nih yang sering banget kita dengar, apalagi kalau lagi nonton berita atau baca-baca berita di media sosial. Dia mah kaya karena korupsi tuh, palingan juga bisnisnya kotor. Hayo ngaku, siapa yang suka mikir kayak gini? Aku nggak munafik, dulu aku juga pernah kayak gitu. Tapi coba deh, kita coba berpikir lebih jernih. Kalau kita terus-terusan fokus sama pikiran negatif kayak gini, apa yang terjadi? Yang ada, kita jadi malas berusaha. Buat apa kerja keras kalau ujung-ujungnya yang kaya yang curang-curang? Padahal, nggak semua orang kaya itu mendapatkan kekayaannya dengan cara yang nggak bener. Banyak kok di antara mereka yang sukses karena kerja keras, pintar melihat peluang, dan pantang menyerah. Coba deh, kita ubah fokus kita. Daripada sibuk ngurusin orang lain, mendingan kita fokus sama diri sendiri. Gimana caranya biar kita bisa lebih baik lagi? Gimana caranya biar kita bisa mengembangkan potensi diri? Aku pribadi percaya, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk sukses. Jadi, yuk ubah pola pikir orang kaya itu curang menjadi, aku juga bisa sukses dengan cara yang benar. Ingat,
Kesuksesan itu bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar dampak positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung satu sama lain. Mari kita mulai dari diri sendiri, dan lihat bagaimana perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Percayalah, dengan pola pikir yang benar, kita semua bisa mencapai kesuksesan yang kita impikan. Bab 3. Nah ini nih pola pikir ketiga yang sering banget jadi penghalang kita untuk maju. Aku nggak bisa, aku nggak punya modal. Rasanya kayak udah mentok aja gitu. Mau mulai usaha, tapi nggak punya modal. Mau belajar keahlian baru, tapi nggak punya uang. Tapi tahukah kamu, modal terbesar itu bukan uang, tapi kemauan. Kemauan untuk belajar, kemauan untuk mencoba, dan kemauan untuk terus berkembang. Di era digital kayak sekarang ini, banyak banget peluang yang bisa kita manfaatkan dengan modal minim. Coba deh, kita lihat contohnya. Sekarang banyak banget orang yang sukses jadi YouTuber, influencer, atau pembuat konten. Padahal, modal awalnya cuma smartphone sama kuota internet. Atau mungkin kamu punya hobi masak? Kamu bisa mulai dengan jualan makanan online. Nggak perlu langsung sewa tempat atau punya restoran mewah. Mulai aja dulu dari yang kecil. Intinya, jangan sampai keterbatasan modal menghalangi kita untuk berkembang. Ubah pola pikir, aku nggak bisa, atau aku nggak punya modal menjadi, aku akan memulai dari apa yang aku punya sekarang. Karena seringkali, yang kita butuhkan sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan kreatif. Bab 4. Siapa yang setuju sama kalimat ini? Ngapain pusing-pusing soal uang? Hidup itu cuma sekali, nikmati aja. Wah, kedengarannya asik banget ya. Bebas ngelakuin apa aja yang kita mau, beli apa aja yang kita suka, tanpa harus mikirin besok. Tapi, sayangnya, hidup nggak seindah drama Korea. Kenyataannya, kita tetap butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari makan, tempat tinggal, sampai jajan cilok di pinggir jalan. Nah, disinilah pentingnya untuk punya pola pikir yang bijak soal keuangan. Aku sendiri pernah ada di fase hidup cuma sekali, nikmati aja. Dulu, setiap kali gajian, yang kebayang cuma satu, belanja. Nggak peduli butuh apa nggak, pokoknya belanja dulu deh, biar happy. Tapi, ketika ada kebutuhan mendadak, aku langsung kelabakan. Nggak punya tabungan, nggak punya investasi, akhirnya malah ngerepotin orang lain. Sejak saat itu, aku belajar bahwa menikmati hidup itu penting, ya tapi bukan berarti kita jadi boros dan nggak punya perencanaan keuangan. Mulailah untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan. Ubah pola pikir, hidup itu untuk dinikmati, menjadi aku menikmati hidup dengan cara yang bijak. Percaya deh, kamu akan merasakan manfaatnya di kemudian hari. Bab 5, pola pikir terakhir yang sering banget bikin kita jauh dari rezeki adalah uang itu sumber masalah. Banyak orang yang percaya bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Mereka berpikir, orang kaya pasti hidupnya penuh masalah, penuh intrik dan drama, persis kayak sinetron-sinetron di televisi. Tapi, benarkah uang itu jahat? Menurutku, uang itu netral. Uang itu cuma alat, tergantung gimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakan uang untuk hal-hal yang positif, seperti membantu orang lain, mengembangkan bisnis, atau berinvestasi, maka uang akan membawa dampak positif. Sebaliknya, kalau kita menggunakan uang untuk hal-hal yang negatif, seperti berjudi, foya-foya, atau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, maka uang akan membawa dampak negatif. Jadi, daripada melihat uang sebagai sumber masalah, cobalah untuk mengubah pola pikir kita. Lihat uang sebagai alat sebagai platform hidup. Ubah pasful berkuiris milik limbe, nong buasari, uang, adif sol plus bedzin jepting dene. Penutup, nah, itu dia tadi 5 pola pikir yang seringkali menghambat datangnya rezeki. Gimana? Apakah salah satu dari pola pikir di atas masih ada di dalam diri kamu? Tenang, kalau masih ada, jangan khawatir. Aku sendiri juga masih terus belajar untuk memperbaiki pola pikirku kok. Ingat, mengubah pola pikir memang nggak mudah dan butuh proses yang panjang. Tapi, percayalah, dengan mengubah cara pandang kita terhadap rezeki, kita bisa membuka peluang-peluang baru yang selama ini nggak pernah kita bayangkan. Mulailah dari langkah kecil. Ubah cara kamu melihat usaha, uang, dan rezeki. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani. Yuk, kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik secara finansial maupun spiritual.
Karena rezeki itu bukan cuma soal uang, tapi juga tentang kebahagiaan, ketenangan hati, dan keberkahan hidup. Semangat!